Part 14. Keputusan menyakitkan. Istri mana yang tidak luluh jika suaminya berusaha meminta maaf, apalagi kesalahan itu tidak sepenuhnya berasal dari sang suami. Hal itu yang Rania rasakan saat ini. Ia tidak mampu menolak apa yang Leo lakukan. Ia seolah-olah telah terhipnotis oleh pesona laki-laki tersebut. Leo menyandarkan kepala Rania ke dadanya. Wanita itu tidak menolak sama sekali. Leo sangat lega karena Rania kini tidak menangis lagi. Namun, ia masih tetap memikirkan apa yang mertua dan kakak iparnya pikirkan saat ini setelah mendengar tangisan Rania tadi. Leo tidak tahu kenapa dirinya tidak mampu bersikap tegas terhadap Rania setelah mereka menikah. Ia bahkan berjanji ingin selalu memenuhi apapun yang Rania inginkan. Ia mengakui bahwa dirinya terlalu mencintai Rania. "Duduk dulu ya sayang, aku ambilin air putih ke dapur." Rania pun duduk di tempat tidur. Saat Leo akan melangkah, Rania langsung meraih tangannya. "Jangan pergi, aku mau kamu di sini." Leo tersenyum melihat sikap Rania. Ia pun langsung duduk di sampingnya. "Iya sayang, aku akan tetap di sini untuk kamu dan anak kita." Leo mengusap perut wanita itu. "Aku boleh nanya sesuatu?" tanya Rania. "Mau nanya apa sayang? Kalau seandainya aku gak ada, atau mungkin kita pisah, apa kamu akan nikah lagi?" Leo sangat terkejut mendengar pertanyaan Rania. Ia pun menempelkan telunjuk kanannya pada bibir wanita itu. "Jangan pernah ngomong seperti itu. Kita gak akan berpisah hingga maut memisahkan." Leo mencium puncak kepala Rania. "Kita gak tahu seperti apa hubungan kita ke depannya. Aku sadar kalau proses pernikahan kita itu cepat banget. Kita belum tahu sifat dan karakter masing-masing. Tapi aku tahu semua tentang kamu sayang. Tapi aku belum mengenal kamu sepenuhnya. Apalagi kamu 5 tahun tidak tinggal di kota ini. Aku gak tahu apa yang kamu lakukan saat berada di negara orang tua Mami. Aku sudah bersumpah kalau aku gak pernah melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Apa kamu gak percaya padaku?" "Aku gak tahu bang. Aku bingung harus percaya pada siapa." Leo langsung mendekap tubuh Rania. Ia berusaha meyakinkannya. Namun, Rania tetap saja memberikan jawaban yang membuat hati Leo sakit. Laki-laki itu sangat sedih karena sang istri mulai ragu dengan ketulusan cinta yang telah tertanam selama ini. Sementara itu, Pak Bagas dan Bu Farida beserta Azam masih bingung dengan apa yang terjadi terhadap Rania. Di satu sisi, mereka merasa lega karena Rania tidak mengeluarkan tangisan lagi. Namun di sisi lain, 3 orang itu masih penasaran dengan pasangan suami istri tersebut. "Mama heran, Pak. Setelah Mama ketuk pintu Rania tadi, tiba-tiba hening. Tidak ada suara lagi dan tidak ada jawaban juga. Mama pun memilih kembali ke sini." Bu Farida menyampaikan keheranannya kepada Pak Bagas. "Ada apa dengan Nia ya? Papa gak percaya kalau Leo berani menyakitin anak kita, Mah." Pak Bagas bingung dan khawatir. "Papa dan Mama jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Azam tahu Leo seperti apa. Dia laki-laki bertanggung jawab. Buktinya dia langsung nikahin Nia. Lah Azam sampai sekarang belum nikahin Ayu." Azam sengaja mengucapkan kalimat panjang itu agar orang tuanya segera melamar sang kekasih tercinta. Ternyata ada udang di balik bakwan. "Kapan mau lamar Ayu?" Pak Bagas menepuk bahu anaknya. "Ingin secepatnya, Pak." Azam memberikan jawaban dengan semangat. "Ya udah, Papa dan Mama dukung kamu." Pak Bagas menggeleng melihat sikap anak sulungnya tersebut. Azam sangat bahagia karena keinginannya untuk melamar Ayu telah tersampaikan di depan orang tuanya. Laki-laki itu sudah lama memikirkan keinginannya tersebut. Ia ingin segera menghalalkan sang kekasih. Sudah 3 tahun lamanya mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Azam merasa bersalah karena orang tua Ayu beberapa kali bertanya tentang keseriusan hubungan yang telah terjalin selama 3 tahun ini.
Orang tua Ayu tidak ingin melihat anak tunggal mereka dalam ketidakpastian. Malam ini, keluarga Pak Bagas sedang menikmati makan bersama di meja makan. Bu Farida memperhatikan sikap Rania yang tidak seperti biasanya. Putrinya tersebut tidak menunjukkan keceriaan, padahal tadi sore masih tampak ceria. Akan tetapi, wanita parubaya itu tetap yakin kalau Rania telah menemukan suami idaman. Bagi Bu Farida, Leo merupakan suami terbaik untuk putrinya. Ia percaya kebahagiaan akan selalu menghampiri anak dan menantunya tersebut. Tumben makannya sedikit sayang, padahal ini makanan kesukaan kamu. Bu Farida pun bertanya kepada Rania. Malam ini, wanita itu sengaja meminta asisten rumah tangganya menghidangkan sambal hati ayam kesukaan Rania. Nia masih kenyang, Mah. Rania memberikan alasan. Mereka benar-benar jodoh ya, Mah. Leo juga makannya sedikit. Jangan bilang kalau kalian berdua merasa canggung di rumah ini. Azam melihat ke arah Leo. Semenjak Nia hamil, nafsu makanku berkurang, Bang. Apalagi waktu ngidam. Lihat makanan aja mual. Leo akhirnya membuka suara. Apa? Ngidam? Azam tersedak setelah mendengar pengakuan Leo. Iya, Bang. Aku yang ngidam, bukan Nia. Romantisnya jadi suami. Nia beruntung nih. Ngidam aja suami yang ngerasain. Azam salut setelah mendengar ucapan Leo. Azam selalu mampu menghangatkan suasana. Ia pun berhasil membuat Leo dan Rania menunjukkan senyuman. Keluarga itu berbincang sesekali sambil tetap menikmati menu yang telah tersedia. Setelah perut terisi, mereka pun bersantai di ruang keluarga selama 1 jam, hingga akhirnya memasuki kamar masing-masing. Leo bersyukur karena Rania tidak mengusirnya dari kamar, walaupun wanita itu masih menunjukkan wajah murung. Kadang Leo merasa lucu melihat sikap Rania. Dalam waktu beberapa menit bisa berubah-ubah. Namun itu terjadi sejak sang istri hamil. Ada telepon tuh. Rania menunjuk ponsel Leo yang sedang berdering di nakas. Leo pun meraih benda tersebut. Ternyata sang ayah yang menelpon. Telepon dari papi sayang. Leo memilih duduk di samping Rania sebelum menerima panggilan di ponselnya. Kenapa belum diangkat? Tanya Rania. Aku angkat sekarang. Sebelum Leo memberikan salam, laki-laki itu mendengar suara panik ayahnya. Leo. Iya, Pi. Ada apa? Kamu harus berangkat besok ke sini. Leo terkejut mendengar permintaan ayahnya. Gimana dengan Nia, Pi? Terus, siapa yang ngurus kantor? Besok Papi dan Mami kembali ke Tanjung Pinang. Papi dan Mami yang akan jaga Nia. Kamu gak perlu khawatir. Pak Bagas memberikan penjelasan. Kenapa harus Leo yang kesana, Pi? Leo masih bingung dengan permintaan ayahnya. Sementara Rania langsung melirik ke arah laki-laki itu. Kamu yang ngerti tentang perusahaan di sini. Kamu udah jalanin 2 tahun. Kamu juga yang tahu tentang siwat. Hanya kamu harapan keluarga, Leo. Pak Bagas memberikan penjelasan dengan serius. Ia menaruh harapan kepada anak semata wayangnya tersebut. Jika itu yang terbaik, Leo akan penuhi permintaan Papi. Semoga masalah ini cepat selesai. Leo mengucapkan kalimat itu dengan perasaan tidak menentu. Ia membayangkan akan terpisah jarak dengan Rania. Leo pun mengakhiri panggilan lalu mematikan telepon. Ia kembali menaruh ponselnya ke nakas. Saat ini hatinya tidak tenang karena akan meninggalkan Rania besok. Ia meraih tangan wanita itu lalu menciumnya. Ia tidak tahu seperti apa reaksi Rania jika mendengar kenyataan ini. Sayang, aku besok harus berangkat ke Thailand. Leo mengusap pipi Rania. Rania tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar penuturan Leo. Saat dirinya masih berusaha untuk mempercayai sang suami sepenuhnya, justru kenyataan yang tidak ia inginkan terlontar dari mulut laki-laki itu. Pikiran Rania langsung tertuju kepada Laura. Rania menepiskan tangan Leo lalu berkata, "Pergilah, jika itu memang yang terbaik. Besok Papi dan Mami akan kembali ke kota ini. Mereka janji akan jaga kamu dan anak kita. Sebenarnya,
Aku gak sanggup ninggalin kamu sayang. Itu ucapan kamu sekarang. Setelah tiba di sana, kamu pasti akan menemukan kebahagiaan. Sayang, jangan ngomong seperti itu. Seandainya usia kandungan kamu udah masuk 6 bulan, aku akan membawamu ke sana. Tapi saat ini, aku gak berani ngajak kamu. Leo memberikan pengertian kepada Rania. Rania tidak memberikan respon sama sekali. Ia memilih merebahkan tubuh. Wanita itu tidak tahu harus bersikap seperti apa. Dirinya tidak mampu menolak keinginan Leo, walaupun hatinya sangat sakit. Saat ini, ia sudah membayangkan kalau Leo akan bertemu Laura di Thailand. Tanpa diminta, bening kristal dari matanya pun jatuh membasahi pipi. Leo sangat tahu kalau saat ini Rania tidak menerima kenyataan yang telah diputuskan oleh Pak Zainal, tetapi ia tidak mampu menolak permintaan itu. Pak Zainal sangat menggantungkan harapan dan tanggung jawab perusahaan terhadap anak semata wayangnya tersebut. Tanpa berpikir panjang, Leo pun menghampiri Rania lalu merebahkan tubuh di sampingnya. Laki-laki itu mendekap sang istri walaupun dirinya tidak diacuhkan. Ia berusaha sabar walaupun Rania membelakanginya. Sayang, kamu jangan marah. Kamu harus ngerti posisiku. Leo berusaha membujuk Rania. Tidak ada respon sama sekali dari lawan bicara Leo. Rania justru makin sedih karena membayangkan harus berpisah dengan sang suami. Ia merasa tidak akan sesedih ini jika tujuan Leo bukan Thailand. Rania tidak dapat membayangkan jika Leo kembali bertemu dengan Laura di negara tersebut. Membaca pesan wanita itu saja, dada Rania sudah terasa sesak. Ia merasa belum siap jika sesuatu terjadi menimpa pernikahannya dengan Leo. Sayang, apa kamu gak kangen lihat suamimu? Besok aku udah berangkat. Aku gak bisa peluk istriku yang cantik ini untuk sementara waktu. Leo kembali memberikan pengertian kepada Rania. Ia mencium tengkuk wanita itu. Rania pun akhirnya membalikkan badan menghadap ke arah Leo. Ia sangat sedih karena besok tidak akan merasakan dekapan suaminya. Ia tidak mampu menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia merasa tidak sanggup karena harus berpisah dengan Leo. Seperti biasa, Leo pun berhasil meluluhkan Rania agar tidak menangis lagi. Laki-laki itu bahkan sukses mendapatkan haknya sebagai suami dari istri tercinta. Ia sangat bahagia. Sementara Rania masih tetap sedih karena memikirkan dirinya yang tidak tahu kapan lagi akan bermanja terhadap sang suami setelah malam ini. Apakah Leo akan tetap setia walaupun harus terpisah jarak dengan Rania?